Mari kita lanjutkan. Mari kita mulai kuliah ini dengan bacaan basmalah dan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon izin tidak ada kamera karena kameranya rusak. Baik, terima kasih. Sekarang nanti kalau ada pertanyaan ya selama sesi ini silahkan ditanyakan, ngechat aja ke Novi ya, Putri Novi. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau tanya langsung, ngechat ke Novi aja. Atau bisa langsung kalau tanyanya gimana ya, tapi aku tuh nggak mudeng gitu. Langsung aja dinyalakan mic-nya. Baik, jadi fisiologi sistem endokrin ya. Endokrin ini adalah intinya dari homeostasis ya. Teman-teman tahu kalau fisiologi ya, ilmu fisiologi, ilmu faal, ilmu tentang fungsi dalam tubuh itu intinya adalah homeostasis. Dan homeostasis itu adalah keadaan yang dijaga oleh sistem-sistem dalam tubuh ya. Nah, yang paling berperan penting saya rasa itu adalah sistem endokrin ya. Sistem endokrin ini sangat vital pada homeostasis karena dia tuh kayak remote jarak jauh gitu. Nah, kalau saraf itu kan kayak ada kabel fiber gitu ya, melalui akson. Kalau sistem endokrin ini wireless ya, jadi nggak pakai kabel. Seperti itulah perumpamaannya. Nah, apa yang kita akan bahas yaitu 1-10 ini. Jadi agak banyak ya. Kita lebih ke kimiawinya juga ya. Jadi karena hormon ini adalah bahan kimia ya, bahan kimia yang bisa menjadi sinyal seperti itu. Jadi kita akan bahas secara kimiawi ya. Terus secara anatomi itu agak sedikit lah. Besok kalian praktikum anatomi itu, anatomi endokrin ya cuman organ itu aja. Tidak sebanyak anatomi muskuloskeletal misalnya. Nah, kalau endokrin itu lebih banyak ke fisiologinya. Anatominya mungkin tidak terlalu bermakna. Baik. Lanjutkan, yang pertama adalah dasar komunikasi sel. Dulu pernah saya beri kuliah juga tentang membran sel ya. Membran sel masih ingat ya, membran sel itu terdiri dari apa aja? Lapisan yang paling banyak namanya apa? Nih yang ini namanya apa ini? Namanya apa? Ada yang tahu? Lipid bilayer, Dok. Ya, lipid bilayer. Lipid bilayer ya. Ya, jadi terdiri dari kepalanya itu fosfat ya. Nah, ekornya itu adalah ya hidrofobik. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang sebelah sini adalah hidrofilik ya, suka sama air. Sebelah sini hidrofobik, takut sama air. Nah, ini adalah protein-protein yang berada di sekitar lipid bilayer ya. Jadi protein ini buat apa sih gitu? Kalau teman-teman lihat protein ini
ada di ekstraseluler ya. Sebagian sini kan ekstraseluler ya. Bagian sini intraseluler. Ini loh. Ini ekstraseluler, ini intraseluler. Nah, ini ada lipid bilayer. Nah, di tengah-tengahnya ini ada protein-protein. Nah, protein ini ada di sisi ekstraseluler sama sisi intraseluler. Nah, fungsinya buat apa? Nah, fungsinya itu buat memindahkan zat ya. Soalnya kenapa? Soalnya zat-zat itu tidak bisa masuk kalau ada lipid bilayer ya. Jadi impermeable namanya. Nah, tapi karena ada protein ini, zat-zat bisa masuk lewat protein ini, kemudian masuk ke intraseluler. Demikian juga sebaliknya, dari intraseluler keluar ke ekstraseluler seperti itu. Jadi ini sebagai transport ya proteinnya. Nah, ada juga protein yang berfungsi sebagai enzim ya. Enzim itu adalah katalisator dari suatu reaksi ya. Jadi apabila di sini ada zat A ketemu protein ini, maka akan jadi zat B. Nah, itu. Itu protein sebagai transporter, sebagai enzim ya. Bisa juga sebagai reseptor namanya. Nah, reseptor itu apa lagi gitu. Nah, reseptor itu adalah penangkap ya. Kayak penangkap sinyal penangkap menara penangkap seperti itu. Menara penangkap sinyal ya. Nah, jadi kalau ada sinyal yang itu adalah suatu bahan kimiawi, kemudian nemplok nih ke sini. Nemplok ke sini, ke protein ini. Nah, protein itu namanya reseptor ya, yang menerima protein itu. Nah, dia akan menjalankan sinyalnya itu ke intraseluler tanpa ada zatnya ini tadi. Zatnya itu nggak ikut-ikut masuk ke intraseluler, ya, tapi dia bisa menyampaikan sinyalnya, maksud zatnya itu apa, masuk ke intraseluler. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi tadi ya, lipid bilayer ya. Jadi bagian dalam dan luarnya itu tidak tembus air ya. Nah, ini bagian dari hidrofobik, fobia, takut ya. Jadi di sini tidak bisa ditembus oleh air. Nah, bagian luarnya itu hidrofilik, nah, suka sama air. Nah, ini menunjukkan bahwa air yang di sini tuh mungkin beda dengan air yang di dalam sel seperti itu. Nah, jadi tidak bisa menembus begitu saja karena di sini ada lipid bilayer seperti itu. Nah, jadi kalau ada suatu bahan yang itu hidrofilik ya, mau masuk ke intraseluler, kira-kira bisa nggak menembus ini? Suatu bahan dia tuh hidrofilik, suka air. Nah, dia mau menembus lipid bilayer ini. Kira-kira bisa nggak? Tidak. Ya, tidak. Nah, sekarang kalau suatu bahan dia tuh suka lemak ya, larut dalam lemak. Nah, dia mau masuk ke dalam sini. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Nah, bisa ya. Jadi suatu bahan yang larut air atau hidrofilik, dia tidak bisa menembus dari lipid bilayer ini. Nah, kemudian suatu bahan yang larut lemak, ya, takut air kan lemak itu. Nah, dia akan bisa menembus lipid bilayer. Nah, itu dasarnya ya. Baik. Kemudian yang kemarin sudah pernah saya sampaikan juga, kalau prinsip komunikasi, prinsip transportasi dalam sel, ya, sel itu kan menghasilkan suatu zat ya, suatu zat. Nah, zat itu akan dikirim ke luar tubuh atau zat yang dari luar tubuh akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan membentuk apa membran lipid bilayer itu, membran itu menjadi suatu
gelembung seperti itu. Nah, namanya vesicle ya. Nah, di sini misalnya ada namanya ER atau endoplasmic reticulum, reticulum endoplasma. Reticulum endoplasma ini adalah pusat pembuatan protein dalam sel ya. Reticulum endoplasma ini tempat pembuatan protein dalam sel. Nah, reticulum endoplasma ini punya membran ya. Membrannya tuh sama kayak membran plasma atau membran sel ya. Nah, dia mau menyalurkan protein di sini buat bisa dikirimkan ke ekstraseluler ya. Nah, maka dia akan membentuk suatu gelembung ya. Gelembung ini akan lepas dari reticulum endoplasma kemudian menjadi vesicle ya. Vesicle ini kemudian akan bergabung dengan membran membran sel ya, membran plasma, membran sel yang bagian luar itu. Nah, kemudian akan melepaskan isinya ke ekstraseluler. Gitu. Nah, itu perumpamaannya kemarin ya. Itu kayak balon sabun ya. Nah, balon sabun, kalau kamu ada 2 balon sabun ya, 2 balon sabun. Nah, ini akan jadi 1 balon sabun nantinya ya. Akan bergabung jadi 1. Seperti itu. Ya sama kayak prinsip yang tadi. Prinsip ini tadi ya. Ini balonnya 1, balonnya 2 dipisah. Jadi seperti ini. Nah, ini gabung dengan membran sabun sebelahnya seperti itu. Jadinya nanti menggabung seperti itu sama ya kayak gitu. Prinsipnya kayak balon sabun, gelembung sabun. Nah, baik itu ya. Itu dasar transportasi dalam sel. Kemudian ini ada interaksi antar sel ya. Sekarang kita bicara interaksi antar sel. Nah, interaksi antar sel. Jadi sel satu dengan sel lainnya itu tidak berdiri sendiri ya. Mereka nggak ansos ya. Mereka tuh gaul seperti itu. Nah, gaulnya mungkin bukan dengan nongki-nongki cantik atau ngobrol ya, tapi dengan berinteraksi dengan cara mereka. Ya. Gaulnya mereka itu beda. Nah, gaulnya mereka itu dengan secara fisik ya atau secara kimiawi seperti itu. Ya, physical interaction sama chemical interaction. Nah, kalau secara fisik berarti mereka harus bersebelahan ya, bersebelahan. Nah, ini sel ya. Ini sel misalnya sel apa yang kayak gini tuh kira-kira? Punya kayak gini. Kemarin udah bloknya. Kira-kira ini sel apa? Sel apa ya? Selnya kayak gini. Sel apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Sel? Nggak tahu, Ini Dok. ini sel epitel. Sel epitel apa? Epitel dari organ yang punya permukaan yang diperluas namanya epitel. Apa? Ada yang tahu? Epitel usus ya. Nah, ini yang namanya mikrofili ya. Kemarin udah histologi kan? Nah, ini namanya mikrofili ya. Sel epitel usus itu seperti ini. Ya, ada mikrofili. Nah, antara epitel usus satu dengan yang lain itu memiliki apa namanya? Hubungan ya. Cara mereka untuk berinteraksi. Nah, dengan cara ini ada tight junction ya. Tight junction. Tight junction ini untuk mencegah agar mereka nggak tercerai-berai ya. Mereka rapat. Mereka dia kayak lem gitu. Nah, jadi bakteri mau masuk ke celah-celah dalam sel ini nggak bisa. Nah, dengan adanya tight junction ini. Kemudian yang kedua adalah adhesion belt. Sama ini merekatkan antar sel ya.
Bedanya kalau ini adhesion belt ini masih ada celahnya, ya. Kalau tight junction bahkan sampai air pun nggak bisa lewat. Nah, kemudian ini hanya pengantar saja ya supaya kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ini ada desmosum, ya. Desmosum ini juga mengikat sama kayak adhesion belt. Nah, cuman di sini proteinnya berbeda antara adhesion belt sama desmosum, ya. Kalau di sini lihat ada yang proteinnya itu panjang-panjang seperti itu. Kalau yang di sini proteinnya pendek seperti itu. Kemudian di sini ada gap junction. Nah, gap junction inilah yang bisa untuk gaul mereka komunikasi, ya. Nah, mereka komunikasinya dengan gap junction. Nah, gap junction ini apa sih? Gap junction itu kayak saluran gitu, Dek. Jadi kalau ada air atau ion dari sebelah sini, nah nanti bisa dikirim ke sebelah sininya seperti itu. Jadi gap junction ini seperti sebuah saluran, ya. Ion terutama ion sih yang bisa lewat situ. Kemudian di sini ada integrin, selektin, chem. Ini adalah taut-taut yang lain, ya, yang dia tuh mencegah sel itu saling berjauhan gitulah pokoknya kalau interaksi fisik gitu, ya. Nah, tapi yang bisa mentransfer antara sel satu dengan sel yang lain adalah gap junction. Nah, jadi sini saya ingin menekankan di gap junction-nya. Ya. Jadi interaksi fisik di sini salah satunya adalah gap junction yang bisa mentransfer ion satu ke ion yang lain seperti itu. Terus Z1 ke Z yang lain, nah, itu lewat gap junction. Baik, kemudian interaksi kimia, ya. Interaksi secara kimia itu kita kenal ada hormon, kemudian ada neurotransmitter, ya. Neurotransmitter itu kan nggak saling berdekatan, ya, Dek. Akson dengan dendrit atau dengan soma sel neuron kan nggak saling berdekatan. Ada celah di situ. Nah, beda kayak ini kan. Kalau ini kan harus berdekatan dan ada salurannya yang bersambungan. Tapi kalau sinaps itu nggak ada apa namanya sambungannya, ya. Tidak ada pertautan secara fisik. Nah, jadi mereka ada celahnya satu sama yang lain. Nah, maka dihantarkannya itu menggunakan suatu zat. Nah, seperti itu. Menghantarkan zatnya, nah, menggunakan satu zat. Nah, zat ini kan berikatan dengan reseptor, ya, reseptor yang ada di sel sebelahnya tadi, ya. Tapi di sini bedanya kalau chemical interaction itu ada jarak, ya. Kalau physical interaction nggak ada jarak. Oke. Baik. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya bahas apa maksudnya tight junction, terus adhesion junction, desmosum, gap junction itu apa lah. Yang saya garis bawahi di sini gap junction-nya, ya. Gap junction ini membentuk suatu saluran yang memperbolehkan air atau molekul-molekul kecil atau ion-ion itu bisa melewati dari satu sel ke sel yang lain. Nah, itu gap junction. Nah, sama kayak yang di jantung kemarin, ya, ada gap junction-nya. Nah, sekarang prinsip-prinsip chemical interaction, ya. Nah, kalau tadi kan physical interaction ada beberapa tuh. Intinya selnya berdekatan kan. Nah, sekarang kalau nggak berdekatan gimana nih? Komunikasinya mereka gimana? Nah, dengan sinyal-sinyal kimiawi, ya. Sinyal kimiawi akan ditangkap oleh reseptor dari sel targetnya. Nah, misalnya di sini ada sel parakrin, ya. Parakrin ini akan mengirimkan sinyal, ya, secara kimiawi ke sel yang berdekatan, ya. Selnya itu berdekatan. Nah, sebelahnya atau
tetangga kacek berapa rumah seperti itu. Nah, itu namanya parakrin ya. Nah, enggak sampai jauh banget enggak seperti itu. Nah, kalau endokrin, nah endokrin itu dia menghantarkannya jauh banget. Nah, jadi dari sel endokrin ini akan mengeluarkan sinyal berupa hormon ya, dan kemudian akan dibawa oleh aliran darah. Nah, ini intinya adalah aliran darah ya. Tanpa aliran darah dia nggak bisa ke organ yang jauh. Nah, jadi lewat aliran darah dia bisa melampai organ yang jauh. Nah, kemudian di sel yang dituju itu akan berikatan dengan reseptornya. Seperti itu ya. Jadi sel endokrin itu jauh banget ya. Seperti itu. Kalau parakrin itu 5 langkah dari rumah lah ya. Ya, jadi parakrin ini kayak orang pacaran ya. Dia deket-deketan, pacaran biasa ya. Nah, kalau endokrin ini adalah LDR ya. Jadi harus menggunakan suatu perantara agar pesannya itu sampai. Kalau parakrin mah deket ya. Nah, jadi pesannya mudah untuk sampai, nggak usah menggunakan suatu perantara. Kalau sini kan menggunakan aliran darah. Nah, kemudian ada gap junction. Kalau gap junction ini dia dempet gitu ya, kayak kembar siam. Jadi dia punya saluran ya antara keduanya, bisa mentransfer molekul-molekul atau ion. Kemudian kalau sinaps tadi, sinaps itu khusus untuk saraf ya. Nah, jadi antara saraf dan organ target atau neuron yang postsinaptik, nah itu ada sinapsnya. Kemudian di sini ada kontak dependent atau namanya juxtakrin. Nah, kalau kontak dependent dia harus ada apa? Berdekatan juga ya, berdekatannya tapi beda dengan parakrin. Kalau parakrin sinyalnya itu dibiarin meluas ke organ-organ sekitarnya ya. Tapi kalau kontak dependent itu cuma satu sel yang berdekatan aja. Nah, ini mungkin kemarin sudah belajar ya sistem imun ya untuk mengaktifasi sel T atau sel B itu kan menggunakan signaling sel yang kontak dependent ini atau juxtakrin. Ya, ini baru dasarnya, jadi nggak usah terlalu sepaneng dulu. Jadi di sini buat apa sih ada sinyal-sinyal segala? Nah, sinyal-sinyal itu diperlukan untuk sel itu agar satu survive ya, bertahan hidup. Nah, jadi kalau sel itu ada umurnya juga, Dek. Jadi berapa lama dia harus hidup itu ada umurnya ya. Sama seperti misalnya sel kulit kita ini kan cuman 28 hari ya untuk apa namanya? Mencapai mencapai permukaan sel ya. Jadi kulit mati kan dia keratinnya itu. Nah, sama seperti sel-sel lainnya itu perlu ada dukungan untuk bertahan hidup. Nah, dukungannya itu disampaikan oleh sel lain berupa sinyal survival namanya. Nah, kalau ada sinyal survival itu, maka umur sel menjadi semakin panjang. Kemudian di sini ada sinyal untuk pertumbuhan dan pembelahan ya. Jadi kalau suatu sel itu menerima sinyal D dan E ini, maka dia akan tumbuh dan membelah. Seperti itu. Nanti dia akan membelah. Nah, kemudian suatu sel kalau menerima sinyal diferensiasi ya, maka dia akan berubah sifat ya. Misalnya stem cell ya, stem cell itu sel yang belum berdiferensiasi, ya, masih default ya, masih default. Bayi itu adalah stem cell. Dia belum tahu dia mau jadi dokter, apa jadi insinyur atau jadi YouTuber, kita kan nggak tahu. Nah, jadi itu kayak bayi
yang dikasih sinyal berupa misalnya pendidikan, lingkungannya. Nah, itu adalah sinyal-sinyal untuk berdiferensiasi supaya bayi itu bisa nantinya menjadi YouTuber atau menjadi dokter atau menjadi insinyur seperti itu sama. Kalau sel mungkin stem cell ini butuh sinyal untuk nanti akan berdiferensiasi menjadi sel otot, menjadi sel saraf seperti itu. Jadi ini adalah sinyal diferensiasi bisa dikirimkan lewat sistem endokrin juga. Kemudian disuruh mati pun juga bisa ya. Jadi sinyal-sinyal itu bisa menyuruh mati sel juga ya. Sel mati itu namanya bisa dua cara ya. Ada apoptosis sama satunya nekrosis. Ada yang tahu bedanya apoptosis sama nekrosis? Izin Ada yang menjawab. tahu? Ya, monggo. Apoptosis itu dia kematian sel terprogram. Kalau nekrosis itu dia kematian sel karena tidak mendapat oksigen dari aliran darah. Ya, jadi apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Nah, misalnya dia tuh bunuh diri kayak gitu. Ya, jadi sel itu bisa bunuh diri. Nah, apoptosis ini adalah bunuh diri ya. Jadi bunuh diri itu kan membunuh dirinya sendiri, orang lain tidak terluka seperti itu ya. Nah, tapi kalau nekrosis itu dia tuh dicelakai, ditabrak atau dibunuh oleh orang lain seperti itu. Nah, jadi nekrosis itu seperti itu. Nekrosis itu karena dia tidak mendapatkan oksigen ya. Jadi selnya itu matinya itu karena dicelakai orang seperti itu. Nah, tapi kalau apoptosis, ya apoptosis itu dia diberi sinyal oleh sel lain, nah dia akan bunuh diri setelah itu. Ya. Jadi dia nggak merugikan orang lain. Kalau nekrosis, dia merugikan orang lain. Kenapa? Lihat tuh nekrosis miokardium yang kemarin ya. Dia merugikan kan, maksudnya dia bakal menjadikan kita sakit. Nah, kalau apoptosis itu nggak sakit ya. Apoptosis itu justru digunakan untuk pengobatan. Misalnya tumor ya. Tumor itu apoptosis. Kita berharap tumor itu bisa apoptosis ya. Nah, kalau sel tumor apoptosis kan hilang sendiri ya gitu. Nah, jadi ini yang sedang dikembangkan. Jadi bagaimana sel itu bisa apoptosis, sel yang kita inginkan ya. Bukan sel rambut. Selama ini kan sel rambut. Makanya folikel rambut itu kalau apoptosis berarti rambutnya bakal hair fall ya, bakal gundul kayak gitu. Nah, jadi sel yang diinginkan adalah sel yang tumor itu yang apoptosis kayak gitu. Nah, jadi itulah ya, apoptosis itu intinya adalah bunuh diri sel. Nah, itu butuh sinyal-sinyal ya untuk semua kejadian sel ini butuh sinyal-sinyal. Nah, sinyal-sinyalnya antara lain misalnya nih adrenalin ya, adrenal. Hormon adrenal ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah, heart rate, dan metabolisme. Nah, jadi misalnya di sini ada epidermal growth factor (EGF). Ya, EGF ini kalau dikeluarkan oleh sel dan masuk ke sel targetnya itu akan berproliferasi ya, membelah sel-sel epidermalnya seperti itu misalnya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh sel kepada sel yang lain. Nah, tadi sinyal-sinyal tadi itu tuh prinsipnya itu seperti membran sel tadi ya. Membran sel itu kan tadi
semi permeabel ya. Ada beberapa yang bisa tembus ya ke intraseluler, ada beberapa yang tidak bisa tembus. Yang tidak bisa tembus membran sel namanya bahan apa tadi? Yang larut apa tadi? Yang tidak bisa tembus? Larut? Larut? Larut air apa lemak? Larut lemak. Yang bisa tembus, yang tidak bisa tembus? Yang tidak Larut bisa air. tembus? Larut air dong. Ya, yang tidak bisa tembus larut air. Ya, yang bisa tembus larut lemak. Nah, ini yang tidak bisa tembus, ya, nggak bisa tembus kan berarti nggak bisa di dalam ya. Nah, maka dia proteinnya itu di luar reseptornya ya. Karena dia nggak bisa tembus, makanya proteinnya di luar. Jadi namanya hidrofilik ya tadi ya, yang larut air. Nah, dia tidak bisa tembus, makanya reseptornya itu di luar, proteinnya di luar. Nah, beda yang bisa tembus ya. Yang bisa tembus, dia bakal bisa tembus ke dalam sel, kemudian diterima oleh reseptor yang berada di dalam sel. Ya, jadi kalau dia hidrofilik, nah dia bakal berikatan dengan reseptor di permukaan sel. Kalau dia hidrofobik, ya, dia bakal berikatan dengan reseptor di dalam sel. Seperti itu ya. Jadi hidrofobik, ini kebalik ya, maaf. Hidrofilik dia akan berikatan dengan reseptor di luar sel. Hidrofobik dia akan berikatan dengan reseptor di intrasel. Karena dia bisa menembus membran sel. Oke. Nah, ini contoh. Ini yang hidrofilik ya. Hidrofilik ya, dia dikeluarkan ya. Nah, dia dikeluarkan akan berikatan dengan reseptornya di sini ya. Nah, reseptornya ini di permukaan sel. Karena dia hidrofilik ya. Beda dengan ini misalnya steroid. Steroid itu kan lemak ya. Steroid itu lemak. Nah, jadi dia bisa menembus membran sel. Kemudian akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam sel. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia hidrofilik, ingat-ingat reseptornya ada di permukaan sel. Kalau dia hidrofobik, reseptornya ada di intraseluler. Oke, sekarang bagaimana reseptor itu bisa mempengaruhi sel ya. Tadi kan sinyal ya, sinyalnya udah diterima nih. Nah, terus kalau udah diterima, sinyalnya itu direspon seperti apa oleh selnya gitu. Nah, jadi kalau ini suatu reseptor ya, ini suatu reseptor sudah menerima suatu sinyal ya. Ini reseptor sudah menerima satu sinyal ya. Ini reseptor sudah menerima satu sinyal. Nah, maka dia akan menyampaikan ke dalam sel dalam bentuk apa? Nih, satu ya. Satu caranya adalah dengan G protein couple ya. Dulu kita pernah bahas ya, G protein couple itu adalah ini ada namanya G protein ya. G protein ini maka akan aktif kalau ada sinyal molekul, maka akan aktif ya. Kemudian akan menjadi enzim. Nah, enzimnya akan diaktifasi oleh G protein ini. Nah, jadi kalau ada reseptor yang kena sinyal ya, maka dia akan mengaktifkan G protein ya. G protein ini akan mengaktifkan suatu enzim. Nah, jadinya kalau ada suatu bahan di intraseluler, enzim ini aktif, nah dia akan berubah karena ada enzim di situ. Enzimnya akan mengkatalisasi suatu reaksinya. Nah, di sini ada enzim coupled reseptor. Nah, kalau enzim coupled reseptor ini sinyalnya ini ya.
ini aja ya. Ini nggak usah. Sinyalnya pertama dia reseptornya sendiri-sendiri nih. Nah, karena ada molekul sinyal ini yang berikatan dengan reseptor ini, ya, maka dia akan bergabung. Nah, bergabungnya dua reseptor ini akan mengaktifkan suatu enzim yang lain. Nah, sehingga bisa terjadi reaksi. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ion channel. Nah, ini kalau teman-teman sudah familiar pasti. Misalnya asetilkolin ya. Asetilkolin akan asetilkolin sebagai sinyal molekul yang akan berikatan dengan kanal ion ini ya, akan mengakibatkan terbukanya kanal ion. Nah, sehingga ion-ion di luar ini akan masuk itu. Ya. Itu dasar sel ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Belum masuk endokrin nih. Ya, kita lanjutkan ya. Sambil teman-teman bisa ngetik pertanyaannya di bawah. Baik, di sini sejarah endokrin ya. Kok bisa muncul suatu hormon? Kok bisa orang menemukan hormon? Dulunya gimana sih? Ya. Jadi dulu ada ayam ya, suatu ayam, seekor ayam, si Arnold A. Berthold ini, dia tuh iseng-iseng, jenggernya ayam itu dikastrasi atau dipotong. Ya. Jengger ayam tahu ya, ayam jago itu ada jenggernya. Nah, jenggernya yang di kepala itu dipotong. Iya. Oh, yang mama tuh kecil kan kok mainnya cepat. Ya, si kakak ngontrak wis mono. Sebenarnya misalnya dari dalam rangka agak sedikit coba masuk ya. Jengger ayam. Contoh asumsi pe ketileng masuk. Gara-gara apa? Gara-gara regane 600 juta per bulan. Asumsi dilakon. Nah, baik, jengger ayam tadi sampai mana jengger ayam? Jengger ayam yang dipotong tadi. Nah, ternyata ayamnya itu testisnya mengecil. Setelah jengger ayamnya itu dipotong. Nah, padahal di situ berarti kenapa kok testisnya mengecil? Ternyata di jengger ayam itu menghasilkan testosteron ya. Testosteronnya ayam. Entah sama kayak apa enggak sama manusia ya. Jadi jenggernya ayam itu suatu organ endokrin ya. Ya, dia memproduksi hormon testosteron. Nah, untuk pertumbuhan testis kan testosteron itu. Nah, testisnya di sini mengecil karena jengger ayamnya dikastrasi. Oh, berarti di sini ada suatu zat yang mengakibatkan hormon tersebut tidak diproduksi lagi. Kemudian di sini ada Claude Bernard. Ya. Claude Bernard ini dia mengekstraksi testis ya. Nah, testis dari hewan-hewan itu diekstrak ya, dibuat ekstrak, dibuat ekstrak lah ya testis-testis itu. Nah, kemudian diminumkan pada hewan-hewan lain atau disuntikkan ya. Nah, kemudian ternyata potensi seksualnya itu meningkat seperti itu. Nah, ekstrak testis yang diminumkan atau diuji cobakan pada hewan lain itu akan meningkat potensi seksualnya. Nah, di situ maka makin yakin lagi, oh ini ada suatu zat yang menyebabkan potensi seksualnya meningkat. Oh ada suatu zat yang menyebabkan testisnya bisa membesar seperti itu. Kemudian ada lagi, kenal nggak nih Ernest Henry Starling? Masih ingat hukumnya ya waktu kardio kemarin? Jadi Frank Starling ya, Starlingnya itu Ernest Henry Starling. Nah, Starling ini menemukan
tidak hanya kardiologi saja, tapi juga di bidang hormon ini dia juga menemukan bahwa ada hormon namanya sekretin ya. Sekretin ini kalau dia diberikan pada pankreas ya, hormon sekretin ini akan menyebabkan pankreas ini mensekresikan eksokrin ya, mensekresikan suatu enzim. Nah, jadi di sini dia menemukan bahwa ada zat hormon sekretin yang bisa menstimulasi sekresi pankreas. Nah, maka dia pertama kali menggunakan kata hormon ya. Hormon itu sendiri itu kan di masyarakat berkorelasi dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Hormon itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi kata-kata hormon itu sendiri artinya adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, zaman dulu diibaratkan dengan hormon seks seperti itu. Tapi kan kita di kemudian hari ini sudah tahu bahwa hormon itu tidak hanya hormon seks saja, tapi ada hormon kardiovaskuler juga butuh hormon untuk tiroid seperti itu, hormon untuk pertumbuhan itu juga hormon gitu. Jadi nggak cuman melulu tentang hormon yang seksual saja seperti itu. Jadi hormon itu awalnya kenapa kok namanya hormon? Karena dia dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan seksual. Padahal di kemudian hari kemudian kita tahu bahwa hormon itu nggak cuman hormon seks saja seperti itu. Nah, kemudian hormon itu apa sih ya? Jadi hormon itu adalah zat yang diproduksi oleh kelenjar endokrin ya. Zat yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berperan sebagai chemical messenger. Ya. Chemical messenger itu maksudnya adalah kurir kimiawi ya, pembawa pesan kimiawi ya. Tadi signaling molekul tadi loh. Nah, jadi hormon itu adalah zat yang berfungsi diproduksi oleh kelenjar endokrin, berperan sebagai chemical messenger, ya, sebagai sinyal ya, yang tujuannya adalah mengatur fungsi metabolik sel dalam tubuh. Nah, tujuan akhirnya apa? Supaya tubuh dalam keadaan homeostasis. Nah, di sini ingat-ingat ya, hormon itu diproduksi oleh kelenjar endokrin. Nah, pertama dia kelenjar endokrin. Berarti dia belum tentu organ endokrin ya. Organ endokrin pasti dia menghasilkan suatu hormon ya, misalnya tiroid, misalnya ovarium, testis, dia pasti menghasilkan suatu hormon ya. Akan tetapi tidak hanya organ-organ endokrin saja yang menghasilkan hormon ya. Organ-organ yang teman-teman tahu, organ-organ lain yang teman-teman tahu itu juga menghasilkan hormon ya. Misalnya otot. Otot itu juga menghasilkan hormon ya. Nah, kemudian sel lemak pun itu menghasilkan hormon. Nah, namanya adipogen. Sel jantung pun ya itu menghasilkan hormon ya. Namanya brain natriuretic peptide. Kemudian sel apalagi yang teman-teman rasa itu tidak akan menghasilkan hormon apa? Misalnya ginjal ya. Ginjal itu juga menghasilkan hormon. Hormonnya namanya renin ya. Nah, jadi renin, eritropoietin itu dihasilkan oleh ginjal. Jadi organ-organ yang menghasilkan hormon itu tidak hanya organ endokrin. Ini yang perlu ditekankan pada teman-teman ya. Jadi sistem endokrin itu bukan hanya organ endokrin yang
yang terlibat, tapi juga organ-organ lain. Ya. Organ yang ada kelenjar endokrinnya. Ya. Tidak mesti sistem endokrin itu hanya yang terlibat adalah organ endokrin saja. Ya, tapi organ-organ lain yang ada kelenjar endokrinnya juga terlibat. Nah, ini adalah perbedaan endokrin dan eksokrin ya. Saya kira teman-teman sudah hatam ya pas SMA. Kalau endokrin itu dia tidak punya saluran ya. Kalau eksokrin dia punya saluran. Nah, ini punya saluran sendiri untuk mengeluarkan bahan produksinya ke luar tubuh ya. Biasanya dia dalam bentuk enzim seperti itu. Nah, tapi kalau dia endokrin ya, endokrin tuh nggak punya saluran ya. Nah, dia bisa mengeluarkan cairan atau bahan produksinya itu kemana? Ke aliran darah ya. Nah, jadi di bawah aliran darah ya. Nah, dan itu yang disebut hormon. Nah, kalau yang disekresikan ini biasanya adalah enzim ya. Yang eksokrin ini biasanya adalah enzim. Kalau endokrin di sini, nah, dia adalah hormon. Nah, seperti ya. Jadi endokrin dan eksokrin perbedaannya adalah satu, dia kalau eksokrin dia mempunyai saluran ya. Endokrin tidak punya. Kemudian yang kedua adalah transportnya menggunakan aliran darah ya. Sedangkan kalau eksokrin dia langsung keluar dari jaringan seperti itu. Nah, itu ya. Endokrin dan eksokrin. Kedua-duanya sama dihasilkan sel epitel kelenjar ya. Sel epitel kelenjar. Nah, sekarang prinsip-prinsip dari komunikasi sel. Nah, di sini ada namanya intrakrin. Nah, bukan cuma endokrin ya. Nah, jadi ada intrakrin. Intrakrin itu adalah sel yang berkomunikasi tapi dengan dirinya sendiri gitu. Nah, intrakrin itu sel berkomunikasi mengeluarkan suatu bahan, tapi bahan itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, reseptornya dalam dirinya sendiri. Nah, autokrin itu juga sama, ya. Sel menghasilkan suatu bahan kimia, tapi itu buat dirinya sendiri juga. Itu. Nah, bedanya intrakrin dan autokrin ini adalah intrakrin ini dia tidak sempat dikeluarkan dari membran sel ya. Jadi tidak sempat keluar sel. Itu namanya intrakrin. Seperti itu. Nah, kalau autokrin ya, autokrin itu dia sempat keluar tapi akan berikatan dengan reseptor di permukaan membran seperti itu. Itu namanya autokrin. Ya. Kayak gini nih. Misalnya monosit ya. Monosit itu mengeluarkan interleukin ya. Itu suatu protein ya. Monosit mengeluarkan interleukin, dia akan diterima oleh reseptor yang ada di permukaan membran. Nah, makanya interleukinnya harus keluar membran dulu karena reseptornya ada di luar membran. Perbedaannya dengan intrakrin ya. Intrakrin itu tidak keluar membran ya. Dia di dalam sel berikatan dengan reseptor yang di dalam sel juga. Ya. Kemudian ada namanya gap junction. Gap junction tadi sudah tahu ya. Kalau gap junction kan dia ada salurannya antar sel. Ya. Nah, kemudian ada parakrin. Nah, parakrin itu kayak gini ya. Parakrin delta sel ya mengeluarkan stomatostatin yang akan ditangkap oleh sel beta dan sel alfa. Masih ingat ya, sel delta, alfa, beta itu ada di ini ya, pankreas ya. Nah, jadi sel delta, sel alfa, sel beta kan berdampingan ya dalam satu pankreas ya. Nah, jadi sel delta itu bisa mengirimkan suatu sinyal berupa somatostatin ke sel alfa dan sel beta yang ada di sebelahnya. Ya.
Kemudian sel alfa dan sel beta akan mengeluarkan mengeluarkan hormonnya sendiri-sendiri, insulin dan glukagon. Nah, somatostatinnya ini delta ke alfa, delta ke beta, inilah yang namanya parakrin, ke sel yang sebelahnya. Nah, kemudian ada endokrin. Nah, bedanya endokrin itu misalnya nih, tiroid. Nah, tiroid itu bisa mempengaruhi saraf, bisa mempengaruhi otot, bisa mempengaruhi jantung. Padahal dia letaknya jauh kan. Nah, makanya dia perlu suatu jalan, namanya aliran darah. Harus dibawa aliran darah dulu untuk sampai ke organ-organ target ini. Nah, perbedaannya itu ya, dari parakrin, autokrin, intrakrin itu nggak punya jalan sendiri ya. Nah, kalau endokrin, karena dia jauh, sangat jauh ya, dia harus mengirimkan lewat suatu jalan. Nah, kemudian ada namanya ektohormon ya. Ektohormon itu hormon yang dikeluarkan dari luar tubuh, ya, ke luar tubuh ya. Keluar tubuh. Nah, biasanya hormon itu akan dihirup. Nah, kalau teman-teman tahu namanya feromon. Nah, feromon itu adalah hormon jodoh ya. Jadi kita tuh mengeluarkan feromon. Ini percobaannya bukan di manusia sih, tapi di serangga. Jadi kita mengeluarkan feromon yang akan dihirup oleh lawan jenis. Nah, itulah yang menyebabkan dia jatuh cinta seperti itu. Nah, jadi itu adalah feromon ya, hormon cinta itu. Nah, jadi reseptornya di mana? Di hidung lawan jenis lain, misalnya gitu. Nah, jadi ektohormon itu lebih jauh dari endokrin ya. Kalau endokrin masih di tubuh sendiri, kalau ektohormon itu bahkan ke tubuh yang lain seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengibaratkan ya intrakrin, autokrin, gap junction, parakrin, endokrin, ektohormon itu apa ya? Jadi bisa mengibaratkan dengan suatu hubungan ya. Nah, intrakrin dan autokrin ini adalah seorang jomblo ya. Nah, jadi kalau intrakrin itu jomblo, dia single ya. Intrakrin tuh dia single, dia nggak punya pasangan. Tetapi dia punya perasaan kepada seseorang, tapi dipendam dalam hatinya ya, sehingga tidak sempat keluar dari tubuhnya ya, tidak sempat diungkapkan, tapi dia tetap dalam hatinya sendiri. Nah, itu namanya intrakrin ya. Kalau autokrin itu jomblo ya. Nah, dia menyampaikan rasa cintanya untuk dirinya sendiri kayak gitu. Misalnya dia dulu pernah ada SimSimi, tahu masih ada ya? SimSimi itu kan bisa mengirimkan apa? Bisa nge-tag sendiri ya, biar ada yang ngechat padahal dia adalah bot ya gitu. Ya itu adalah autokrin ya. Jadi dia mengeluarkan rasa cintanya tapi untuk dirinya sendiri, itu namanya jomblo. Kalau interakin dia single ya, dia mencintai dalam hati kayak gitu. Nah, kalau gap junction nggak tahu ya, tapi kalau parakrin, nah parakrin ini baru pacaran beneran. Nah, dia berdekatan, menyampaikan rasa cintanya langsung kayak gitu. Kan dia bersebelahan gitu ya. 5 langkah dari rumah doang kayak gitu. Nah, kalau endokrin ini orang yang sedang LDR ya. Nah, jadi harus perlu perantara. Nah, dengan darah, dengan aliran darah seperti itu. Misalnya dengan gadget atau dengan surat-suratan. Nah, itu adalah endokrin ya. Jadi intrakrin adalah orang single, autokrin orang jomblo, parakrin itu pacaran ya. Endokrin itu pacaran tapi LDRan ya. Kayak gitulah. Ektohormon itu LDRan tapi beda negara atau malah beda dunia. Nah, kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini ya contohnya. Misalnya ya, Dek, ini ada suatu hormon nih dikeluarkan oleh sel endokrin. Nah, kemudian dia akan menuju ke
sel ini, ya, sel target sini. Nah, dia berarti namanya apa? Endokrin atau parakrin atau intrakrin. Yang ini. Endokrin, parakrin, intrakrin, autokrin. Apa? Ini kan selnya di sini. Dia menghasilkan hormon, diterima oleh target sel hormon yang di sini. Nah, berarti dia intrakrin, autokrin, parakrin, atau endokrin? Intrakrin, Oh, intrakrin. Nah, endokrin, parakrin ya? Ya, Parakrin. parakrin ya. Kenapa? Karena dia selnya di sebelah ya. Nah, dan dia kalau yang ini ya, Dek. Ini berarti reseptornya di intraseluler apa ekstraseluler? Intra. Intra. Berarti dia hormonnya kira-kira larut lemak atau larut air? larut lemak, Ya, Larut larut lemak. Oke, sekarang ini hormonnya dia diterima oleh reseptor di sini. Nah, berarti dia apa? Intrakrin, autokrin, endokrin, atau parakrin? Intrakrin. Single. Nah, ini adalah contoh intrakrin ya. Nah, kalau ini hormon ya. Ini hormon, dia akan diterima oleh reseptor yang di sini. Autokrin. Berarti dia apa? autokrin, Ya, autokrin. Iya, autokrin. Nah, sekarang nih ada hormon ya. Dia akan diterima oleh sel yang di sini. Dia melewati aliran darah dulu. Endokrin. endokrin, Nah, endokrin ya. Endokrinnya ini ternyata diterima reseptor di sini. Berarti hormonnya ini hidrofilik atau hidrofobik? hidrofilik, Hidrofilik. Oke, gitu ya. Jadi untuk tahu dia tuh tipe apa, jadi memperhatikan jarak selnya atau jauh ataukah sebelahan atau sel itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk tahu dia tuh reseptornya di dalam sel atau di luar sel, kita harus tahu hormonnya itu strukturnya itu dari bahan yang larut lemak atau larut air. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang ada lagi. Nanti teman-teman mungkin ini cuma tambahan ya, tapi ada yang namanya sitokin sama kemokin. Nah, apa itu sitokin sama kemokin? Nah, nanti teman-teman bakal banyak tahu ya di kedepannya. Nanti banyak istilah sitokin sama kemokin. Sitokin itu adalah semua zat yang dihasilkan oleh sel untuk komunikasi, itu namanya sitokin ya. Site itu kan sel. Nah, jadi misalnya kalau yang terkenal itu ini interleukin, interferon, TGF beta ya. Itu adalah suatu sitokin ya. Mungkin teman-teman sudah belajar di imunologi ya. Itu sering mengeluarkan sitokin sel-sel itu. Nah, bedanya sama kemokin itu apa? Kemokin itu sebenarnya juga sama kayak sitokin ya. Kemokin itu adalah suatu sitokin ya, tapi fungsinya beda. Fungsinya adalah untuk mengundang ya. Fungsinya adalah mengundang suatu sel. Nah, misalnya ini ada makrofag, dia mengeluarkan suatu kemokin. Nah, maka di sini ada neutrofil ya. Neutrofil itu kan dalam darah ya. Dalam darah karena ada kemokain ini, dia akan terpanggil untuk menembus endotel ya, menembus dinding pembuluh darah, kemudian masuk ke jaringan untuk kemudian makan bakterinya tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kemokin itu adalah sitokin yang berfungsi sebagai pemanggil. Gitu. Ini tambahan aja, nggak keluar ujian. Tadi yang dasar-dasar sel juga nggak keluar ujian ya.
Pokoknya habis dasar sel, lah itu baru keluar. Kemudian ini ada endokrin apa tadi? Versus saraf. Nah, regulasi dalam tubuh itu diatur oleh dua, Dek. Jadi kalau ada sistem regulator, pasti orang-orang tuh menyebutnya kalau nggak saraf ya endokrin ya. Kalau saraf itu kayak ini ya, jadi pakai kabel. Nah, berkomunikasinya dengan kabel. Nah, kalau endokrin dia berkomunikasinya WiFi ya, wireless tanpa kabel. Nah, gitu. Jadi dengan mengirimkan sinyal-sinyal. Nah, jadi itu bedaannya endokrin sama eksokrin. Nah, secara lengkap dijabarkan di sini. Nah, ini spesifisitasnya ya. Jadi apakah organ targetnya spesifik ya? Kalau endokrin dia bisa diterima oleh semua sel dalam tubuh ya, bisa banyak sel. Nah, kalau dia saraf, dia cuman sel yang ada aksonnya aja ya, ada dendrit, ada aksonnya aja, yang bisa menerima apa namanya sinyal aja. Ya sel ini aja, karena aksonnya di sini ya sel ini aja gitu, nggak bisa diterima oleh yang lain. Tapi kalau yang endokrin dia bisa mengekspos semua sel dalam tubuh karena dia kan lewat aliran darah ya. Dia sampai ke hormon ke sel yang mana kan kita nggak tahu. Nah, gitu. Jadi endokrin itu bisa diterima oleh semua sel. Nah, kalau apa namanya? Asal sinyalnya kalau sel saraf itu adalah sinyal listrik ya. Bentuknya adalah sinyal listrik ya, depolarisasi dan lain-lain. Nah, kalau yang endokrin, nah itu sinyal kimiawi seperti itu ya. Nah, sinyal kimiawi. Kalau saraf tadi sinyal listrik. Nah, kemudian kecepatannya ya. Kalau saraf tuh cepet banget ya. Cepet banget. Langsung bisa berpengaruh. Misalnya kita mikir pukul dia, kita bisa langsung mukul karena otot itu dipersarafi oleh itu punya persarafan kayak gitu. Bukan dengan hormon ya. Kalau hormon itu kayak misalnya aku mau tumbuh tinggi kayak gitu. Itu kan butuh waktu ya. Nah, dikirimkan dulu apa sinyalnya pertumbuhan, diterima oleh sel ya. Itu pun lama karena harus dibawa aliran darah dulu, mencari selnya yang mana kayak gitu. Jadi lama kalau endokrin. Kemudian durasi aksinya ya, durasi waktu aksinya itu saraf lebih cepat hilang ya, karena kalau listriknya hilang ya udah, berarti nggak ada sinyal lagi. Nah, tapi kalau endokrin ya, kalau endokrin dia sinyalnya itu lama ya, bertahan lama kayak gitu. Ya, misalnya pertumbuhan kan nggak ujuk-ujuk berhenti gitu, tapi dia butuh waktu untuk kemudian bisa berhenti pertumbuhannya kayak gitu. Nah, di sini intensitasnya ya. Intensitasnya kalau saraf itu semakin banyak stimulus, maka semakin sering stimulus itu dikirimkan, maka akan semakin kuat sinyalnya. Tapi kalau endokrin, semakin banyak zat kimiawi yang dihasilkan, maka akan semakin besar apa responnya, kayak gitu ya. Kalau ini semakin sering, kalau ini semakin banyak zat kimia yang dihasilkan. Kemudian sistem endokrin dalam homeostasis. Ya, homeostasis itu apa sih? Nah, kalau diibaratkan homeostasis itu kayak kalian ngukur
TTV deh, kalian skill lab itu kan ngukur suhu, ngukur tekanan darah ya, ngukur apalagi nadi ya. Itu kan nggak pernah ya ngukur suhu harus 37. Ya kan ada range-nya. 36 sampai 37 derajat Celcius, 37,5 derajat Celcius. Itu adalah normal ya. Kemudian tensi 100 sampai 140 itu normal gitu. Nah, jadi ada range-nya. Selama masih dalam range itu dinyatakan normal kayak gitu kan. Nah, jadi homeostasis itu ya adalah keadaan range itu, normal itu gitu loh. Jadi homeostasis itu adalah keadaan normal di mana kalau temperaturnya itu 36 sampai 37,5 itu tubuh masih dalam keadaan normal untuk melanjutkan hidupnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah lebih dari itu, maka tubuh akan habis-habisan mencari cara bagaimana kembali lagi ke suhu normalnya, yaitu 36 sampai 37,5 kayak gitu misalnya. Nah, itu ya. Jadi homeostasis itu adalah suatu range ya yang dimana pada saat range itu keadaan tubuh itu jadi normal, itulah ya. Makanya dalam tubuh kita tuh nggak pernah saklek 37 normalnya. Kalau udah 37,5 nggak normal. 36 berarti nggak normal. Nggak pernah gitu. Tapi mesti dalam range. Ya. Karena bedanya kita dengan dengan sel seperti itu. Ya, jadi kalau sel mungkin gampang diatur karena dia satu sel aja. Tapi kalau kita kan multiseluler ya, banyak selnya. Jadi untuk ngatur itu susah. Perlu komunikasi segala macam dengan saraf, dengan hormon. Maka dari itu dibentuk range itu dalam bentuk range. Tidak saklek. Nah, jadi dulu pernah ya kuliah homeostasis ya. Jadi kalau ada suatu stimulus ya, misalnya ini suhunya tinggi, maka akan diterima oleh suatu sensor atau reseptor ya. Nah, reseptor ini akan menghasilkan suatu respon. Nah, seperti itu. Menghasilkan respon. Ya. Semakin menghasilkan suatu respon, bisa semakin demam atau bisa demamnya itu semakin turun. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dia semakin demam, berarti dia adalah umpan balik yang kalau semakin demam, dia demam malah semakin demam. Negatif. Nah, demam semakin demam Positif. positif ya. Positif. Kalau dia demam ya, kemudian dia diterima oleh reseptor, kemudian dia akan mengubahnya menjadi enggak demam. Berarti dia feedback negatif kayak gitu ya. Jadi feedback negatif itu jadi nggak demam, akibatnya nanti diteruskan ke sensor bahwa udah cukup kayak gitu. Itu namanya feedback negatif. Nah, ini ya ada stimulus, ada reseptor, ada control center, ada efektor. Selalu seperti ini ya. Nah, contohnya ini ya, contohnya. Ini apa ini? Contohnya dari apa namanya? Dari tubuh. Ya, dari tubuh itu gonad, tiroid, dan adrenal ya, dia akan mempengaruhi dari hipotalamus ya. Nah, hipotalamus dia akan mengirim sinyal ya, sinyal ke hipofisis. Nah, hipofisis ini akan mengeluarkan suatu kalau tubuh dalam keadaan kekurangan hormon-hormon ini ya,
adrenal, tiroid, gonad ini kekurangan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Ya, hipotalamus akan mengirimkan sinyal untuk menambah hormonnya, yang namanya hormon tropik. Ya, hormon tropik. Tropik itu menambah. Ya, jadi dia akan menghasilkan hormon-hormon tropik. Nah, menambah, kemudian dia akan diterima oleh organ targetnya. Organ target adrenal di mana? Di kelenjar suprarenal ya, adrenal. Kemudian organ targetnya hormon tiroid di mana? Di kelenjar tiroid. Di organ targetnya gonad di mana? Di testis dan ovarium. Nah, hingga dia akan mengeluarkan hormon-hormon tersebut, mensekresi hormon-hormon tersebut. Nah, hormon-hormon tersebut akan menghasilkan suatu efek yang lain, misalnya kalau adrenalin, maka dia akan menghasilkan keringat, kemudian vasokonstriksi, ya, deg-degan, kayak gitu. Nah, di antara yang lain akan menjadi feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisis. Nah, gitu. Jadi udah cukup meningkatkan sekresinya, udah dalam batas normal kok, gitu. Nah, jadi dia akan menghentikan sekresinya. Selalu seperti itu ya. Nah, tapi di sini lihat ini hipotalamus, hipofisis ya. Itu berada di sistem saraf pusat ya, sistem saraf pusat. Nah, maka dia akan dipengaruhi oleh psikologis. Nah, seperti itu. Jadi aspek psikologis, dia stres, dia depresi, dia senang, dia amat mempengaruhi dari sekresi hipotalamus dan hipofisis ini. Baik, sekarang nih upregulasi dan downregulasi. Maaf, ini reseptor hormon ya. Upregulasi itu maksudnya peningkatan ya. Downregulasi itu menurunkan. Jadi kalau di sini ada hormon banyak ya, ada suatu hormon yang banyak. Nah, ini kan banyak hormonnya, reseptornya cuma segini doang. Hormonnya banyak ya. Nah, di sini kalau reseptornya ini cuma 3 aja, hormonnya banyak, maka responnya ya cuman yang diterima reseptornya ini ya, cuma 3 aja reseptornya. 1, 2, 3 ya, responnya cuma 3 aja. Tapi kalau di sini banyak reseptornya ya, banyak reseptornya, nah, maka dia akan berikatan dengan semua reseptor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dia baru menghasilkan suatu respon yang kuat. Kalau ini karena reseptornya sedikit, ya, maka dia tidak akan menghasilkan suatu respon yang kuat. Ya, maka ditambah reseptornya. Sehingga respon yang keluar akan kuat. Seperti itu. Nah, ini namanya upregulation. Nah, kalau ini beda kebalikannya ya. Karena di sini reseptornya semakin sangat banyak ya, sangat banyak. Padahal dia tuh mau menurunkan responnya ya, mau menurunkan responnya. Tapi kok reseptorku banyak. Nah, nanti dia menyebabkan responnya itu tambah banyak ya, karena reseptornya banyak. Maka dia akan menurunkan reseptornya ya, supaya responnya itu cuman hormonnya itu cuman berikatan dengan reseptor beberapa ini aja ya, nggak banyak, maka responnya akan menurun gitu. Namanya down regulation atau penurunan jumlah dari reseptor seperti itu ya. Nah, itu selanjutnya adalah klasifikasi hormon. Nah, ini sering keluar ya, jadi diperhatikan. Pertama ada struktur hormon. Struktur hormon ada 3 ya. Pertama adalah protein atau peptida ya. Yang kedua adalah steroid ya. Yang ketiga adalah amin. Oke.
Jadi protein atau peptida itu adalah monomolekul ya. Kalau protein itu kan makromolekul ya kemarin ya. Protein itu kan makromolekul. Nah, dia dibentuk oleh monomolekul ya. Molekul yang kecil ya. Namanya asam amino ya, pembentuk protein itu. Nah, kalau peptida itu asam aminonya sedikit kayak gitu ya. Kalau steroid itu dia lemak ya. Nah, asalnya dari kolesterol ya. Kolesterol itu salah satunya adalah steroid. Nah, steroid itu lemak. Nah, kemudian amin. Amin itu adalah ya asam amino tadi ya. Asam amino itu namanya amin. Ya. Kalau cuma asam amino satu aja namanya amin ya. Asam amino. Nah, biasanya tirosin. Nah, kalau protein atau peptida gabungan dari asam amino banyak, nggak cuma tirosin. Nah, ada banyak ya yang esensial. Ada 20 ya, masih ingat nggak ya? Yang lain tuh. Nah, jadi yang pertama adalah struktur hormon dari protein atau peptida. Dibagi jadi dua ya. Ada peptida sama protein atau polipeptida ya. Kalau peptida itu molekulnya kecil deh. Jadi asam aminonya cuma 3 sampai 10 aja. Tapi nggak satu ya. Jadi peptida itu molekulnya kecil 3 sampai 10 peptida aja berikatan. 3 asam amino berikatan itu namanya peptida. Nah, contohnya adalah hormon-hormon growth hormone, prolaktin, FSH, LH, TSH, insulin. Itu adalah hormon-hormon peptida. Nah, kalau hormon-hormon peptida kira-kira dia tembus air nggak nih? Dia larut air nggak? Peptida, asam amino tuh larut air nggak sih? Larut air ya. Asam amino peptida itu larut air, protein itu larut air. Nah, larut air, maka dia reseptornya di permukaan sel atau di intraseluler? Permukaan Ya, sel. ya di permukaan sel ya. Jadi reseptornya ada di permukaan sel. Nah, jadi kalau kamu nemu TSH itu pasti reseptornya di luar sel ya. Karena kamu tahu struktur hormonnya itu apa. Gitu. Jadi kita fungsinya belajar ini kayak gitu. Protein, sekarang protein itu adalah suatu polipeptida. Misalnya ini asam aminonya kecil, ini adalah asam amino D. Nah, dia akan banyak bergabung. Nah, ini jadi namanya polipeptida kalau udah besar ya. Molekulnya besar. Nah, contohnya adalah hormon-hormon di hipotalamus. Ya, hormon di hipotalamus itu dia merupakan suatu protein. Nah, kalau hormon-hormon di hipofisis tadi sebagian besar merupakan suatu peptida ya. Protein itu ditandakan oleh ini ya. Ada namanya gugus amin. Nah, namanya protein. Baik, selanjutnya adalah steroid ya. Kalau steroid tadi kan kolesterol ya. Kolesterol itu kan dari lemak. Berarti hormon-hormon yang di sini kira-kira reseptornya di permukaan sel atau di intraseluler? Intraseluler. Ya, reseptornya ada di intraseluler. Steroid itu apa aja sih? Dibagi jadi apa aja? Pertama steroid sendiri ya. Steroid itu tadi intinya adalah kolesterol ya. Derivat dari kolesterol, struktur utamanya adalah kolesterol. Contohnya adalah hormon-hormon gonad ya. Hormon-hormon kelamin itu dia strukturnya adalah lemak. Kolesterol, steroid ya. Jadi testosteron, estrogen, progesteron itu adalah
hormon-hormon steroid. Nah, jadi kamu bisa tahu estrogen itu reseptornya intraseluler atau di permukaan sel ya. Jawabannya adalah di intraseluler. Baik, hormon adrenal ya, hormon di korteks adrenal itu juga dia hidrofobik ya, dia larut lemak karena dia kolesterol. Nah, kemudian kalsiferol. Kalsiferol ini adalah vitamin D ya. Kalsiferol itu vitamin D. Nah, makanya vitamin D itu larut lemak. Ya kan? Yang larut lemak vitamin apa aja? A, D, Enggak. E, K. Ya, ADEK kan. Nah, maka D itu kan larut lemak. Nah, makanya karena dia kalsiferol, dia turunan dari steroid. Nah, hormon kalsiferol ini fungsinya adalah untuk vitamin D ya, untuk regulasi fungsi seluler. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah amin. Amin ini tadi asam amino ya. Salah satunya adalah tirosin. Nah, kalau dia terdiri dari gugus amin, contohnya adalah katekolamin yang dihasilkan oleh medula adrenal. Ya, katekolamin itu apa aja sih? Kita balik lagi ke yang lalu-lalu ya. Katekolamin kan ada dopamin, ada epinefrin, sama norepinefrin. Ya. Jadi itu adalah hormon-hormon yang amin. Amin ini tadi kan asam amino protein. Berarti dia larut air. Berarti dia reseptornya ada di ekstraseluler. Ekstraseluler, maaf. Permukaan sel. Jangan ekstraseluler ya. Kalau ekstraseluler, kalau reseptornya di ekstraseluler, ya nanti terbang-terbang. Makanya di permukaan sel. Ya. Ya, ini yang kedua adalah tironin. Ya. Tironin ini adalah tiroid. Ya. Tiroid itu tiroksin, triioditironin. Nah, baik, itu adalah struktur hormon. Nah, ini nggak usah lah. Nah, sekarang mekanisme aksi hormon. Tadi sudah kita bahas ya. Oh, ternyata tiroid ya. Amin itu ada yang larut air, ada yang enggak ya. Maaf. Kalau dia gugus amin, maka dia larut air ya. Katekolamin tadi larut air. Kalau dia tirosin ya, golongan tirosin tadi, hormon-hormon tiroid tadi, dia ternyata larut lemak ya. Jadi kalau amin ada yang larut lemak, ada yang larut air. Tapi kalau dia protein, dia pasti larut air. Tapi kalau dia steroid, dia pasti larut lemak. Kayak gitu ya. Jadi kalau larut air, pasti reseptornya ada di permukaan sel. Kalau dia lemak, larut lemak ya, berarti dia reseptornya ada di intraseluler. Seperti itu ya. Ya, jadi ini mekanisme aksinya seperti ini. Jadi dia berikatan dengan reseptor di permukaan sel. Larut lemak dia akan berikatan dengan reseptor di intraseluler. Kayak gitu ya. Baik. Nah, sekarang kalau yang larut air ini dia kan reseptornya di ekstraseluler ya. Ini dia ada di ekstraseluler di permukaan sel ya. Reseptornya di permukaan sel. Nah, di permukaan sel dia akan mengirimkan sinyal ya melalui namanya second messenger. Nah, penyampai pesan kedua. Penyampai pesan pertama kan reseptornya ya. Reseptornya cuma di permukaan sel. Nggak bisa ke dalam sel lebih lanjut. Nah, maka dia perlu pesan kedua. Nah, ada suatu bahan kimia yang menjadi second messenger namanya. Nah, second messenger ini akan mengaktifkan protein-protein lain di dalam sel. Ya. Ada yang dia ke ke inti sel untuk kemudian mentranskripsi dari DNA ya.
Ya, kemudian ada yang kemudian sebagai enzim ya. Sebagai enzim ya, siklik AMP tadi, atau bisa membuka kanal ion kalsium juga bisa ya. Jadi bisa banyak aksinya ya, bisa ke inti sel untuk transkripsi transkripsi DNA menghasilkan protein ya, bisa ke reaksi enzimatik ya, siklik AMP, bisa ke kanal ion untuk membuka kanal kalsium misalnya seperti itu ya. Jadi banyak responnya. Nah, kemudian ini tadi yang masih yang larut air ya, diterima oleh reseptor yang di permukaan sel ya. Permukaan sel dia bakal diterima, kemudian dia bakal menyampaikan pesan ya, second messenger tadi. Nah, dia akan berfungsi salah satunya adalah sebagai transkripsi dari DNA. Ya. Atau dia bisa juga melakukan aksi-aksi non-nuklear kayak tadi misalnya sebagai enzim atau sebagai apa tadi, pembuka kanal ion ya, itu. Kemudian kalau yang larut lemak gimana? Nah, kalau larut lemak reseptornya kan biasanya di intraseluler ya. Nah, larut lemak dia reseptornya di intraseluler. Nah, maka dia sebagian besar ya. Dia itu sebagai ini apa namanya? Transkripsi protein ya. Biasanya dia mentranskripsi DNA untuk menjadi protein. Ya, kalau larut lemak dia biasanya sebagai transkripsi DNA menjadi protein. Ya. Cuman ini biasanya kalau larut lemak. Jadi steroid kayak testosteron, estrogen itu langsung ke reseptor intraseluler dan berperan untuk mentranslasikan DNA sehingga menjadi protein. Nah, protein itu akan dikeluarkan lagi dari dalam sel untuk komunikasi dan lain-lain. Nah, jadi masih nyambung dengan dogma sentral ya. Teman-teman masih ingat dogma sentral ya yang diajari Bu Rita dari DNA ditranskripsi jadi RNA, ditranslasi jadi protein. Nah, sama. Jadi kalau hormon ini berfungsi sebagai pembantu ya. Pembantu untuk mentranskripsikan protein. Nah, masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam inti sel untuk kemudian mentranskripsi DNA ya menjadi RNA, kemudian mRNA menjadi protein. Nah, jadi masih bersambung ya, jangan dilupakan ya dogma sentral. Nah ini ya, jadi steroid misalnya, dia kan menembus membran sel karena dia hidrofobik ya. Karena dia hidrofobik, dia akan menembus membran sel, kemudian berdekatan dengan reseptor di intrasel. Nah, kalau udah dia dengan reseptornya akan mentranskripsikan DNA ya, mentranskripsikan gen sehingga menjadi protein. Nah, protein itu akan dikeluarkan atau dibuat apa oleh sel kayak gitu ya. Jadi cara komunikasinya mereka kayak gitu. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya intinya adalah menjaga lingkungan biokimia apa sih? Menjaga lingkungan biokimia internal yang optimal. Maaf ini lingkungannya dihapus saja. Nah, jadi intinya itu apa? Kalau menjaga lingkungan biokimia internal yang optimal nih, kamu teringat apa? Konsep apa?
Homeostasis. Iya, homeostasis. Ya, intinya hormon tuh buat homeostasis. Nah, namun kita bisa jabarkan ya fungsi-fungsinya. Nah, ya, jadi bisa sebagai diferensiasi dari sel-sel reproduksi atau dari sistem saraf pusat pada saat kita janin, ya, saat pertumbuhan janin. Jadi saat pertumbuhan janin itu kita jadi laki-laki atau jadi perempuan itu kan mengumpulkan hormon juga. Namanya hormon apa kemarin? Hormon AMH, anti Mullerian hormon ya. Nah, dia kan dibutuhkan untuk kita jadi laki-laki atau perempuan ya. Perkembangan sistem reproduksi kan pakai itu. Kemudian sistem saraf sudah pakai itu ya. Nah, kemudian di sini ada stimulasi dari pertumbuhan ya saat anak-anak dan dewasa. Nah, dengan cara mengeluarkan growth hormone ya, kemudian mengeluarkan hormon estrogen, progesteron, testosteron ya, supaya jadi puber ya, supaya jadi remaja, jadi dewasa. Itu perlu hormon-hormon. Kemudian di sini koordinasi dari sistem reproduksi tadi ya, untuk menstruasi itu kan perlu hormon ya. Untuk kita punya testis yang siap menghasilkan sperma itu kan perlu hormon ya. Kemudian maintenance dari lingkungan internal selama hidup. Nah, ini fungsi homeostasis. Misalnya kalsium dalam tubuh kita kebanyakan nih. Wah, bahaya tuh kalau kalsium kebanyakan, nanti kontraksi ototnya bakal terus-menerus kan. Nah, makanya dia harus dikurangi dengan cara apa? Mengeluarkan hormon paratiroid hormon misalnya. Nah, kalau udah kesedikitan kalsiumnya, dikeluarkan hormon kalsitonin gitu. Nanti bakal dibahas dokter Bintang. Kemudian menginisiasi korektif dan adaptif respon pada saat menginisiasi respon pada saat keadaan darurat. Misalnya, wah ada maling, kita kejar malingnya ya. Atau pada saat kita, wah ada ujian, wah kita sampai nggak tidur. Nah itu kan keadaan darurat. Dan kita bisa berespon dengan itu. Ya deg-degan, kemudian konsentrasi, itu kan butuh hormon, namanya hormon flight or fight ya, hormon adrenalin misalnya ya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi hormon 5 ini secara general, secara umum. Tapi intinya adalah ini ya, homeostasis. Nah, sekarang sekresi hormon ya. Hormon itu dikeluarkan tuh gimana sih? Nah, jadi hormon itu dikeluarkan ada diurnal ya. Diurnal itu 2 waktu ya. Misalnya pagi, siang, atau malam ya. Menurut hari itu namanya diurnal ya. Maksudnya siang hari atau malam hari ya itu namanya diurnal. Misalnya hormon apa? Hormon melatonin ya. Dia bakal banyak pada saat kita tidur ya. Pada saat lampunya itu tidak nyala ya. Makanya pada saat tidur baiknya tuh lampu nggak nyala ya supaya hormon melatoninnya banyak bekerja gitu ya. Nah, kemudian ada hormon kortisol ya, yang dia tuh malam hari itu tinggi ya, hormon kortisol itu pada malam hari tinggi ya. Hormon kortisol ini hormon anti stres ya. Makanya kalau kita kurang tidur, hormon kortisolnya bakal turun karena kita nggak tidur, hormon kortisolnya nggak nambah kayak gitu. Makanya kita orang yang begadang itu rentan stres kayak gitu karena dia begadang, makanya dia hormon kortisolnya rendah seperti itu ya. Kemudian ada yang kedua,
pulsatil atau siklik. Kalau pulsatil atau siklik ini contohnya adalah saat kita mens ya, kita yang perempuan-perempuan ini mens ya. Nah, kalau yang perempuan-perempuan ini mens, dia akan mengeluarkan hormon estrogen, progesteron ya, FH, FSH ya, itu adalah hormon-hormon gonadotropin atau hormon gonad ya. Nah, dia akan apa namanya, keluar pada saat-saat tertentu aja ya. Kalau estrogennya kurang ya, maka akan dipacu lagi oleh hormon dari hipotalamus, yaitu FSH atau LH kayak gitu misalnya. Ya, dan hormonnya itu siklus ya. Jadi ada namanya siklus menstruasi itu karena hormonnya yang siklus ya. Hormonnya tuh muncul bersiklus ya. Kadang ini naik, kadang ini turun, tapi ada bisa diperkirakan. Nah, itu namanya siklus. Kemudian bergantung jumlah substrat. Nah, kalau ini misalnya hormon tadi kalsium, kalsitonin atau glukosa lah. Sekarang glukosa. Nah, kalau gula darah kita tinggi ya, maka tubuh akan menurunkan gula darah itu dengan cara dimasukkan dalam sel dengan bantuan hormon insulin. Nah, kalau kadarnya substrat glukosa itu dalam tubuh itu rendah, ya, maka akan dicarikan itu cadangan glukosa dari mana ya? Dari hati, dari otot, oleh hormon namanya glukagon, kayak gitu misalnya. Nah, jadi sekresi hormon itu bergantung dari ketiga hal ini. Apakah dia dipengaruhi siang malam, apakah dia pulsatil atau siklik, ataukah dia bergantung oleh jumlah substrat. Kalau jumlahnya substrat rendah atau tinggi, dia bakal keluar kayak gitu. Nah, ini ya contohnya ya, kortisol, estrogen, progesteron, insulin, glukagon. Nah, sekarang nama-nama hormon ya. Hormon-hormon tuh namanya dari mana sih? Ya, gitu. Ya, namanya tuh bisa dari nama suatu keadaan, bisa dari sel kelenjar atau target atau sel targetnya, atau dari fungsinya stimulasi apa, menstimulasi apa, untuk menginhibisi apa, atau untuk mekanisme feedbacknya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi contoh nama yang dari nama sesuatu kondisi, misalnya estrogen ya. Maaf, itu nggak ada estrogen ya, E-nya itu hilang. Estrogen itu berasal dari kata estrus ya. Estrus itu adalah kayak apa ya, siklus menstruasinya si hewan ya, tikus biasanya. Nah, hewan tuh punya fase estrus. Nah, dia ditemukan pertama kali dari situ, maka namanya estrogen. Kemudian nih kelenjar atau sel, misalnya dia dari sel suprarenal atau dari kelenjar adrenal, makanya namanya adrenalin ya. Dia dari kelenjar tiroid, makanya dia namanya hormon tiroid. Dia dari kelenjar paratiroid, maka dia namanya paratiroid hormon ya. Dia berasal dari sel endotel ya, endotel pembuluh darah. Nah, makanya dia namanya hormon endotelin, kayak gitu ya. Kemudian sel target. Nah, ini ada adrenokortikotropik hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis ya. Hipofisis mengeluarkan ACTH ya. Dia mengeluarkan ACTH untuk kemudian akan menstimulasi korteks adrenal ya, adrenokortikotropik. Jadi dia akan menstimulasi korteks adrenal untuk mengeluarkan hormon-hormon yang lain, misalnya kortisol ya. Kemudian aldosteron kayak gitu ya. Kemudian LH.
luteinizing hormone. Dia akan sel targetnya adalah corpus luteum. Kemudian follicle stimulating hormone. Berarti sel targetnya adalah follicle. Kemudian fungsi pada sel target, kalsitonin, prolaktin. Dari namanya dia jelas. Dia berhubungan dengan kalsium. Prolaktin dia berhubungan dengan laktasi, berarti susu. Ya. Kemudian stimulator, ya. Ini misalnya tiroid stimulating hormone, berarti dia untuk menstimulasi dari hormon-hormon tiroid. Kemudian inhibitor, dia akan menginhibisi hormon-hormon. Misalnya ini growth hormone inhibiting hormone, prolaktin inhibiting hormone, berarti dia akan menginhibisi dari growth hormone atau prolaktin. Kemudian di sini ada mekanisme feedback, misalnya inhibin, ya. Inhibin itu akan memfeedback menjadi feedback negatif dari testosteron misalnya, seperti itu ya. Nah, ini sebagian jadi hormon-hormon dan organ-organ yang menghasilkannya ya. Jadi banyak banget ya hormon-hormon, bahkan plasenta itu ada hormonnya ya. Nah, sini adalah hormon-hormon hormon-hormon yang dihasilkan oleh sel kelenjar endokrin ya. Nah, seperti itu. Ada lain-lain. Sel pembuluh darah menghasilkan endotelin. Sel ginjal menghasilkan renin, angiotensin, ya, urotensin, ada lagi dan lain-lain. Ya. Kelainan hormon bisa hiposekresi, sehingga namanya hipotiroid, hipogonadisme, ya, namanya hiposekresi. Berarti sekresinya kurang, ya. Defisiensi hormonnya kurang. Bisa juga hipersekresi, ya. Hipersekresi berarti kelebihan hormon, misalnya hipertiroid dan lain-lain. Kemudian tumor kelenjar endokrin. Nah, kalau tumor ini beda ya. Tumor itu kan adalah pembelahan sel yang tidak terkendali ya. Nah, selnya yang menghasilkan hormon ini tumbuh tak terkendali. Kemungkinannya bisa dua. Bisa hormonnya itu menurun atau hormonnya itu meningkat luar biasa ya. Kalau menurun karena sel-sel tumor itu kehilangan pada mati semua ya, sel tumor itu pada mati semua, sehingga dia hormonnya menurun. Bisa juga karena selnya tumbuh tak terkendali, maka dia menghasilkan hormonnya banyak juga, makanya dia sekresinya bakal banyak. Ya, jadi ada dua kemungkinan ya kalau ada tumor. Ya. Kemudian ya sudah selesai, jadi silakan teman-teman baca referensi sebagai berikut ya. Paling gampang ya baca Guyton atau baca Sherwood ya. Nah, kalau mau sama anatominya saya rekomendasi Tortora, ini enak dibaca. Sekalian baca fisiologi, sekalian baca anatomi. Untuk S1 ini sangat lebih dari cukup. Saya baru tahu buku ini pas S2. Ya, bagus. Baik, kalau gitu itu aja. Ada yang ditanyakan? Satu pertanyaan mungkin, silahkan. Kalau enggak, mari kita tutup saja. Maaf dok, ada yang bertanya. Ya, silakan. Organel sel seperti mitokondria, lalu retikulum endoplasma itu jika terkena panas, terdenaturasi lebih dahulu yang mana ya? Terima kasih dok. Ya, baik. Jadi sel organel sel yang terdenaturasi itu biasanya itu deh. Kamu kalau godok telur yang awalnya dia bening ya, putih telurnya itu, kemudian jadi apa namanya? Jadi putih kan. Nah, itu terdenaturasi proteinnya. Jadi rusak ya. Nah, jadi yang terdenaturasi itu biasanya protein. Nah, jadi yang ada proteinnya itu di mana ya? Yaitu ada di paling banyak ada di asam nukleat itu ya, yang di DNA ya. Jadi yang terdenaturasi biasanya yang paling rusak itu ada di DNA-nya untuk pemanasan kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi karena DNA-nya rusak,
Jadi dia nggak bisa menghasilkan protein. Kalau protein nggak dihasilkan, maka dia tidak bisa menghasilkan aktivitas dalam sel, makanya dia mati. Kayak gitu. Jadi lebih ke protein ya kalau denaturasi itu. Gitu sih. Kalau mitokondria kan nggak ada proteinnya. Retikulum endoplasma berisi protein. Nah, proteinnya itu yang rusak di dalam retikulum endoplasmanya itu yang rusak. Tapi kalau retikulum endoplasmanya sih kayaknya enggak, karena dia terdiri dari apa tadi, lipid bilayer aja. Gitu sih. Ya. Ada lagi? Ya itu aja. Iya, Oh iya ya. Ya, jadi itu pengantar hormon ya. Agak susah ya. Mungkin teman-teman harus belajar lebih lanjut lagi. Nanti saya kasih kuis ya, bersamaan dengan kuis yang hipofisis dan hipotalamus besok itu. Baik, terima kasih sudah sore banget. Terima kasih untuk mengikuti kuliah ini. Minta maaf karena kesorean. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke Putri Novi ya. Silahkan teman-teman, nggak usah malu-malu. Mumpung masih segini ya. Nanti kalau udah blok 15, 14, kamu tanya ini mungkin tambah malu lagi ya. Nah, baik, terima kasih perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama. kasih dok. Kasih dok. Stop.